Salam guys semuanya, kembali lagi di channel Pondok Sepeda. Kali ini kita nggak bakal ngebahas tentang sepedanya. Kita akan ngebahas tentang di mana kita akan sepedaan. Ya, jadi saat ini kan kita masih apa istilahnya sekarang? PPKM ya? PPKM, bukan PSBB lagi, sekarang udah PPKM. Dan tentu saja untuk daerah DKI Jakarta dan sekitarnya itu ya cukup strict ya, terutama ya di Jakarta gitu. Kita ada beberapa rekomendasi tempat nih, nanti ditunjukkan juga di laptop kita. Karena kalau misalnya kita langsung ke tempatnya untuk tag itu agak cukup lumayan gitu kan, kita touring atau menunjukkan jalannya via Google Map aja. Oke. Kita mulai dari daerah Jakarta ya. Daerah Jakarta walaupun kita ada PPKM gitu kan, tapi untuk sepedaan masih diperbolehkan dengan jumlah tertentu dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Oke, untuk di Jakarta sendiri itu kita sih seringnya gitu kan, masih ada beberapa yang sewa untuk sepeda di Jakarta gitu kan. Terus daerahnya kemana? Yang pertama coba kita di ini, itu titik kumpulnya itu di FX Sudirman yang pertama nih untuk daerah DKI. Tuh. Mana FX Sudirman ada di sebelah. Oh ini. Nih. Jadi biasanya kalau kita ngirim itu kan ada yang sewa itu sekitar 10 sampai 15 unit. Dia kumpulnya tuh di FX Sudirman sini. Kemudian kita drop off sepedanya itu di daerah sini nih. Di parkiran sini kita drop off, kita tinggal gitu kan, kemudian sepedaan. Biasanya itu yang sepedaan itu 10 sampai 15 orang gitu ya. Kalau di sewaan kita berarti sekitar satu pick up. Nah, mulainya dari sini gitu kan, dan sepedaan itu sekitar Senayan gitu ya. Itu jadi nggak terlalu jauh sih sepedaannya gitu. Jadi sekitaran Senayan, kemudian GBK gitu. Muter-muter Senayan aja sih ke daerah-daerah Senayan sini. Gitu. Kemudian muter juga ke arah ya Semanggi gitu kan, ke sini nih gitu. Terus ada beberapa yang sampai ke HI. Mana HI? Mana ya HI ya? Oh, ternyata HI main juga ya di sini. Ada juga yang muter ke HI gitu. Nah, sekarang kan di Jakarta udah ada jalur sepeda ya, yang ya udah mulai ada jalur sepeda permanen. Itu ya misalkan teman-teman pengen goes di Jakarta bisa ngikutin jalur itu aja juga gitu kan. Itu kecepatan maksimalnya gitu kan. Ini untuk sepeda lipat, kemudian sepeda gunung gitu kan. Itu masih oke lah. Cuman kalau untuk sepeda ya road bike kayak gitu, itu agak kurang pas. Soalnya road bike kadang kecepatannya bisa sampai 45 kalau untuk yang latihan ya. Gitu. Nah, ini bisa muter-muter. Misalkan dari tadi FX Sudirman muter di Bundaran HI sini atau Monumen Selamat Datang ya. Ya, Selamat Datang Monumen. Itu muter, atau misalkan pengen agak lebih jauh bisa terus sampai ke Monas ya. Nanti tinggal muter di Monas ini nih. Gitu. Jadi misalkan dari sini ke sini gitu kan. Ke sini. Kalau dari arah HI lurus terus ke sini, kemudian putar. Putarnya itu bukan di situ sih. Ya bisa sih kalau misalkan mau muter ke sini juga nih gitu ya, nanti muncul di sini langsung putar balik ke sini, balik lagi ke titik kumpul yang pertama itu di FX Sudirman gitu ya. Jadi kenapa orang-orang atau yang sewa di kita itu kebanyakan titik kumpulnya di FX Sudirman gitu. Bukan satu ya, nggak terlalu banyak alasannya, karena di sini ya tempat kumpul gitu kan, karena ya ada food court nih, lihat ada food court-nya juga ya, macam-macam lah. Jadi tempatnya cukup enak juga gitu buat kumpul-kumpul. Tapi ingat, patuhi protokol kesehatan. Yang kedua itu daerah mana lagi? Untuk daerah Jakarta itu adalah daerah PIK ya. Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Macam-macam sih sini. Jadi kalau kemarin kita ada di Gedung Buddha Suci ya? Ya, Buddha Suci di PIK gitu kan. Oh iya, coba kita cari aja Buddha Suci. Keluar tol langsung nyampe. Ya, keluar tol itu langsung ke Gedung Buddha Suci. Bisa juga dari situ. Cuman kalau untuk PIK ini perizinannya ya lumayan sih kayaknya. Jadi nanti
izin aja ke petugas setempat gitu kan, mau ngadain sepeda gitu kan, mau ngadain sepedaan di daerah situ, daerah di gitu ya. Jadi Pantai Indah Kapuk ini masih oke lah untuk sepedaan. Terus kita juga kemarin di mana ya? Itu ngantar ke daerah PLN kalau nggak salah. Oh, Sunter. Ya. Ke Sunter juga itu cukup lumayan. Coba Danau Sunter ya. Itu danau atau apa sih? Danau Sunter. Oh, Waduk Sunter, Danau Waduk Sunter lah ya. Nah, kalau misalkan teman-teman pengen ya gas tipis-tipis lah ya, bisa gas di Sunter sini nih gitu. Jadi ya muterin Sunter aja gini treknya itu. Mau misalkan bolak-balik dari sini ke sini, putar terus di sini, ataupun yang agak jauh muter segini gitu kan, atau dari hotel di sini muter terus. Nah, tapi kalau Danau Sunter sepeda itu nggak boleh masuk. Sepeda itu nggak bisa dimasukin ke trotoarnya gitu, nggak boleh gitu. Jadi sepeda itu harus diparkirin. Nah, kalau misalkan teman-teman pengen santai di sana, agak pengen jalan-jalan, jangan lupa bawa gembok biar sepedanya bisa gembok gitu ya, lebih aman gitu. Oke, selanjutnya di daerah Tangsel gitu ya. Kalau Tangsel ring kecil atau trek yang kecil itu ada Situ Gintung. Daerah Tangsel, Situ Gintung. Mana? Situ Gintung ada. Situ Gintung itu treknya itu satu putaran itu seingat saya sih itu sekitar 5 kilo. Jadi bisa muter Situ Gintung sebanyak 10 kali aja udah 50 kilo. Tapi jangan lupa kalau misalkan di Situ Gintung, kalau misalkan pengen kerasa latihan, ada yang naik tanjakan dan turunannya juga itu diambil. Biar kerasa banget yang namanya tanjakannya, biar kerasa gitu kan olahraganya. Nah, tanjakannya itu di sekitaran sini nih. Kalau nggak salah sih yang ini nih, di sini tanjakannya, iya. Jadi tanjakannya tuh ada di sini, kemudian turunan dari sini bisa putar ke sini naik, gitu ya. Terus masuk lagi ke trek Situ Gintung. Kekurangan trek Situ Gintung itu apa? Satu, biasanya rame, gitu ya. Di hari-hari apalagi kalau weekend itu rame banget, gitu ya. Di hari biasa pun rame, biasanya di jam-jam pagi atau sore itu lumayan lah, jadi nggak bisa terlalu kencang goesnya, dan ada pembatasnya. Jadi untuk menghalangi motor yang masuk, biar motor nggak masuk, itu kan ada portal gitu. Ya kita sebagai pesepeda ya harus turun gitu kan, terus rebahin sepedanya buat ngelewatin itu. Loh, Situ Gintung sekarang ada nama Taruman Negaranya ya? Emang ada Taruman Negaranya? Baru tahu kalau ada kata Taruman Negaranya. Taunya Situ Gintung doang gitu ya. Itu. Dan untuk sepeda santai sih ini enak sih. Jangan buang sampah ya. Iya, jangan buang sampah. Jadi masalah di Situ Gintung itu sampahnya, aduh, kadang suka greget sendiri gitu. Yang kedua itu tentu saja salah satu tempat favoritnya para road bikers, asik. Itu disebutnya apa ya? Bintaro Loop ya? Ada nggak ya kalau misalkan kita nyari Bintaro Loop di sini? Sebenarnya kata Bintaro Loop itu udah cukup terkenal. Oh, oke. Jadi saya ingatnya kalau Bintaro Loop itu, nah benar berarti dari sini nih, ya. Bintaro Loop itu ya dari sektor 7 sih saya ingat saya sih. Nah, ini kan Taman Bintaro Jaya ya. Oke. Jadi kalau misalkan dari Ciputat itu ke arah sektor 7 kalau nggak salah. Pokoknya tempat ngumpulnya itu apa ya namanya? Naik di Emerald apa ya? Coba naik di Emerald. Di Emerald Bintaro ada nggak ya? Oh benar di sini. Gitu. Nah ini biasanya titik kumpulnya ya. Berarti kalau dari arah Ciputat dari sini nih. Iya kali ya. Aduh, map ini memusingkanku. Oke. Pokoknya Bintaro Loop itu ngelewatin ini juga nih.
Rumah Sakit Pondok Indah gitu kan. Satu putarannya itu dia berapa ya? Sama juga sih, sekitar 10 kilo kali ya, 10 kilo gitu untuk satu putarannya gitu. Dan itu lumayan. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen goes speeding gitu kan, agak cepat, agak ngebut, bisa di situ. Cuman perlu diperhatikan juga di Bintaro Loop itu masih ada lampu merah gitu kan. Jadi ya timingnya juga teman-teman harus disesuaikan. Dan ada jadwal tertentu ya. Ini hari apa nih? Hari Kamis. Kamis juga ada kayaknya kalau nggak salah goes tuh. Kamis, kemudian hari Selasa juga ada, dan hari Sabtu itu ada yang goes di situ. Dia biasanya mainnya peloton ya. Jadi road bike gitu kan, itu ya berkumpul sekitar 10 sampai 15 orangan gitu kan goes di sana, dan itu ngebut. Bahkan speednya kadang rata-ratanya itu bisa nyampe 45 km per jam. Wah, gitu ya. Di sini juga ada Formula Cycle. Nih, kalau misalkan mau berkunjung ke sana ya bisa gitu. Dan ini jalanannya dia cukup bagus sih. Jadi nggak gerdekan apa ya, nggak berlubang gitu, nggak. Jalanannya enak. Gitu. Yang jadi masalah buat road bikers itu cuman bukan masalah ya. Ya yang bikin nggak enak lah itu cuman lampu merah aja gitu kan. Itu sih. Itu yang kedua ya, poin kedua itu Bintaro Loop. Jadi Bintaro Loop itu sekitaran dari sini nih. Pokoknya dari sini bisa sampai sini nih. Pokoknya dia sekitar 10 kilo sekali putar, itu satu putaran itu 10 kilo. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen 100 kilo cukup 10 putaran itu udah 100 kilo. Kalau misalkan teman-teman masih ingat dengan Abang Ikrom gitu kan, sopir tembak kita, subscribe juga tuh channel dia tuh. Itu dia sekarang sudah mulai rutin untuk ikutan Bintaro Loop di sana dengan Polygon Stratos S2-nya dia. Gitu ya. Nanti bisa lah ketemu di sana. Kalau misalkan teman-teman pengen sepedaan. Yang penting ya, kalau misalkan ke sana teman-teman bawa sepeda misalkan MTB atau apa, jangan minder lah. Walaupun di sana sepedanya ya wow gitu ya. Sepedanya wow. Untuk harga sepedanya ya jangan minder lah. Kita kan sama-sama sepedaan lah. Jangan minder lah, minggir aja. Oke, titik selanjutnya itu ada di mana? Itu untuk daerah BSD adalah di sekitaran Ion Mall, gitu ya. Ini kayaknya yang paling terakhir untuk jalur yang paling enak gitu ya. Di daerah BSD yang jalur yang enak tuh di seputaran Ion Mall. Wah, udah duhur kan? Sekitaran Ion Mall, kemudian lanjut ke ICE BSD. Mana ICE BSD? Mana ICE? Wah, cari sini. ICE BSD. Apaan sana? Oh, ini Indonesia Convention Center. Jadi dari Ion sini bisa muter-muter gitu kan ke sini. Pokoknya daerah Pagedangan lah ini kalau nggak salah, saya ingat saya. Daerah Pagedangan itu jalurnya juga cukup enak, nggak banyak lubang, bukan nggak banyak, nggak berlubang gitu kan. Terus mungkin agak sedikit terhambat ada beberapa lampu merah gitu kan, dan lalu lintasnya cukup ramai gitu kalau di hari biasa gitu ya. Nanti kalau misalkan teman-teman ke sana juga biasanya ketemu sih banyak pesepeda gitu. Daerah ICE BSD ini ya seru sih, jalanannya gede gitu kan. Cuman ya harus hati-hati juga. Sebisa mungkin kalau misalkan teman-teman punya sepeda pribadi, sepedanya dikasih lampu biar nanti ketika di jalan raya pengguna jalan lain bisa ngeliat kita gitu ya. Kemarin juga kita habis ngirim ke daerah ini nih, ke branch BSD. Dia ya sepedanya lumayan jauh juga nih, katanya sampai belasan kilo, sekitar 30 kilo bolak-balik gitu ya. Pokoknya titik kumpulnya di parkiran Ion Mall sini itu kan. Kemudian pokoknya parkirannya itu cukup luas kalau misalkan buat ngedrop off doang gitu kan, ngedrop sepedanya di situ, pesertanya di situ gitu kan. Itu bisa di parkiran Ion Mall-nya. Saya ngeliat kemarin yang Sakura Park sini nih kalau nggak salah itu. Terus nanti sepedanya tinggal turunin langsung ke daerah sini, bisa ke arah ICE BSD, terus juga ke arah Pagedangan, yang perumahan-perumahan baru di sana tuh apa ya, Fanya Park itulah, daerah ke Fanya Park gitu. Nah yang daerah sini nih gitu ya. Oke,
itu saja untuk rekomendasi tempat goes. Nah, misalkan teman-teman pengen goes bareng sama temen sama kerabat gitu kan, teman-teman yang teman kerja, teman sekolah gitu kan, itu atau pengen ngadain event tertentu, bisa di beberapa tempat yang sudah kami sebutkan tadi ya. Kalau Jakarta itu ada di FX tempat kumpulnya gitu kan, terus untuk jalurnya itu jalur Senayan, kemudian ke Bundaran HI, pabrik protokol kesehatan, kemudian juga ada di daerah Sunter juga bisa. Itu yang untuk trek pendeknya. Kemudian yang terakhir itu kalau misalkan pengen lebih oke, itu di daerah Pantai Indah Kapuk ya. Kemudian kalau untuk di Tangsel ya, ada di ya Situ Gintung, kemudian ke mana, Bintaro Loop ya, Bintaro Loop pakai P gitu ya. Ya sekitaran sini nih, Bintaro sinilah ya, Boulevard tempat ngobrol. Di sana juga ada beberapa toko sepeda kalau nggak salah, ingat saya ya. Ion Mall ya kayak Ion Mall, mana Ion Mall? Oh ini bawah ya. Itu aja untuk kali ini video rekomendasi kita tempat goes di daerah DKI Jakarta dan Tangerang Selatan. Kalau misalkan teman-teman mau ngajakin kita goes bareng juga nggak masalah gitu kan. Misalkan teman-teman punya sepeda sendiri, ngajakin goes ke kita ya, oke, kita bisa ikut. Oke, itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa pencet tombol subscribe-nya, yang loncengnya juga dipencet gitu kan. Terus kalau misalkan suka ya diklik tombol like-nya. Terus juga share video ini ke teman-teman yang lainnya kalau misalkan pengen ngadain goes lah ya gitu. Oke, itu aja. Sampai ketemu di video selanjutnya.